Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar yang terhormat, kali ini kita melanjutkan pembahasan sekitar pendidikan Islam. Episode yang lalu sudah dibahas hakikat pendidikan Islam secara sederhana. Maka muncullah konsep tazkiyah, tarbiyah, ta'lim, tadris, dan ta'dib. Pendidikan Islam adalah elaborasi dari beberapa term yang diungkapkan tadi, karena masing-masing memiliki stressing, ya, penekanan maknawi, walaupun semangatnya adalah bagaimana memberdayakan manusia dalam pengertian tetap mempertahankan fitrah kejadian dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia, sehingga manusia mampu mengemban tugas kekhalifahan sekaligus sadar bahwa statusnya adalah hamba Allah, Abdullah. Nah, salah satu aspek penting dari pendidikan adalah pendidik. Pendidik tentunya dalam makna luas, ya orang tua, ya guru, ya dosen, ya ustadz, ya para muallim, muallimah yang memberi pemberdayaan terhadap manusia. Tapi bila mengkerucut, pendidik itu adalah guru atau dosen. Inilah yang mau kita bahas. Apa sesungguhnya hakikatnya bila dilihat dari perspektif Islam, ya, pemikiran Islam tentu merujuk kepada nilai-nilai Islam. Sesuai dengan term pendidikan seperti tazkiyah an-nafsiyah, tentunya pendidiknya, guru atau dosennya adalah dijuluki dengan muzakki, motor yang menggerakkan pembersihan jiwa. Pada biasanya orang yang menempuh jalan khusus, suluk itu jalan, thariqah, jalan yang ditempuh untuk menuju Tuhan. Menuju Tuhan itu ada proses pembersihan jiwa. Ini dituntun oleh seorang mursyid. Jadi muzakki itu lebih populer kita dengar di masyarakat dengan mursyid. Mursyid itu adalah para guru, para pendidik yang memang secara sengaja dia buka ya lembaga pendidikan yang selalu dipopulerkan dengan lembaga thariqat. Orang-orang yang kesana disebut orang yang suluk, menempuh jalan sesungguhnya. Nah, ini muzakki. Jadi di masyarakat kita ada orang yang berprofesi, ada orang yang menghabiskan umurnya menjadi mursyid. Nah, ini juga adalah guru atau dosen yang mestinya
semangat seorang mursyid harus dimiliki oleh seorang guru ataupun dosen. Karena guru dan dosen itu adalah orang-orang yang mengawal kesucian jiwa dari setiap generasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah murabbi. Rabba, Tuhan yang mencipta, mengayomi, mendidik, membutuhi, menjaga, memelihara. Ini amat luas. Inilah menjadi Rabbun. Yaribbu, Rabba yaribbu. Tarbiyatan, pendidikan itu adalah tarbiyah, dan yang menggerakkan pendidikan itu adalah murabbi. Nah, murabbi adalah sosok pendidik, guru atau dosen yang bertugas menciptakan suasana pembelajaran dan sistem edukasi yang mengarahkan anak agar terbimbing, bisa mempertahankan fitrah sekaligus mengembangkan potensi-potensi diri. Inilah dia murabbi itu. Oleh karena itu, seorang murabbi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan nurani keimanan sekaligus memberi bekal kepada peserta didik, baik ia dalam bentuk ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman kehidupan, sehingga anak bisa memiliki persiapan dan bisa beradaptasi dengan kehidupannya di masyarakat tanpa kehilangan jati diri, menjadi pribadi yang tetap imani tapi tidak jauh, tidak tereliminir dari kancah sosial, karena bisa dia beradaptasi di tengah situasi apapun karena dia memiliki ilmu dan kreativitas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan akhlakul karimahnya. Ini sesungguhnya sosok murabbi. Jadi di tangannya bergerak ya pertumbuhan generasi muda yang memiliki jati diri dan adaptif. Nah, substansinya atau stressing daripada tugas murabbi ini adalah pengayoman. Ya, namanya pengayoman itu artinya setiap murabbi siap di depan jadi ikutan, ya di tengah jadi teladan, role model, dan di belakang jadi pendorong sehingga menuju kehidupan yang baik. Ini murabbi, ini guru. Nah, inilah sosok guru. Nah, makanya tugas guru itu berat, tidak sama dengan tugas-tugas lain. Saking beratnya, makanya tidak setiap orang memilih jalan kehidupannya untuk jadi guru dan dosen. Karena yang diutamakan itu adalah keseimbangan antara ruhaniyah manusia dengan jasmaniyah. Baik. Yang kedua adalah muallim. Muallim ya, karena pendidikan itu adalah juga bermakna ta'lim, punya akar ke allama
telah diajari. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, Allah telah mengajari Adam. Jadi muallim yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada Adam, tapi juga kepada manusia. Kesadaran ini harus ada pada jiwa seorang guru. Karena sesungguhnya setiap guru atau pendidik atau dosen, dia tidak memiliki ilmu. Dia hanya manusia yang ditakdirkan mendapat cipratan ilmunya Allah. Itu juga karena dia menjadi murid, orang yang aroda, berkehendak. Maka ia bersungguh-sungguh menemui seorang muallim, murabbi, minta diajari. Ya, ada lembaga pendidikan formal, dia ke sana belajar. Nah, maka dia jadi murid yang bersungguh-sungguh karena dia berkehendak untuk menguasai pengalaman-pengalaman baik ilmu pengetahuan maupun bagaimana melakoni kehidupan. Ini. Jadi tugas guru itu ya memang berat karena dia menghadapi manusia yang ingin diberdayakan. Oleh karena itu setiap guru harus sosok muallim yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, dan saya yakin di mana-mana juga begitu, seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan. Nah, dia harus orang yang berpendidikan. Kalau yang berpendidikan itu samalah itu dengan orang yang memiliki atau menguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Jadi guru itu adalah ilmuwan. Kalau sudah ilmuwan adalah ulama. Kalau sudah ulama menjadi pewaris perjuangan Nabi, maka statusnya satu tingkat di bawah Nabi. Ini dia muallim, ini dia guru. Dia mengajarkan berbagai disiplin ilmu sehingga peserta didiknya, muridnya menjadi cerdas. Nah ini. Baik. Inilah pemahaman tentang muallim. Jadi guru yang memang memiliki sejumlah ilmu dan bertugas menyampaikan ilmu itu kepada generasi agar mereka berilmu, sadar terhadap dirinya dan mampu hidup dengan layak. Karena ilmu itu adalah alat orang yang menghendaki kebaikan di dunia. Ilmu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Nah ini ilmu sebagai alat. Nah, selanjutnya di samping tadi sudah muzakki, murabbi, muallim, ya mudarris. Ya mudarris ini tidak jauh dari pemahaman tentang muallim. Barangkali dari term-term ini bila ditelusuri spesifikasinya, ya mudarris itu ya di samping dibekali dengan ilmu, juga dia harus membekali diri atau memberi bekal. Ya mudarris itu memberi bekal keterampilan bagaimana bisa mengamalkan. Jadi tidak urusan ilmu saja, mengamalkan dan bagaimana dia memiliki skill, kemampuan hidup. Jadi mudarris ya mungkin stressingnya adalah kepada kemampuan untuk
melakukan dan memiliki keterampilan. Ini tentang mudarris. Yang terakhir dalam kajian terbatas ini adalah muaddib. Addaba yuaddibu, ta'diban, muaddiban. Addaba, adab. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah, Tuhanku, telah mengajariku bersopan santun. Fa ahsani ta'dibi, maka menjadi baiklah sopan santunku, menjadi baiklah adab dan akhlakku. Ini pengakuan Rasulullah. Juga dalam urusan sopan santun, yang mengajari sopan santun itu adalah Allah. Maknanya adalah akal, pikiran, dan nurani kita perlu diadabkan, memahami mana baik, mana buruk, mana santun, mana yang sopan, mana tidak. Jadi pikiran dan hati itu harus dididik, diajari, dipahamkan, sehingga hati itu terbentuk. Jadi dicelup dia siwiroh dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Seorang guru harus ada proses celupan, mencelup hati dengan adab-adab ilahiyah, adab-adab yang bernilai ilahiyah, baik buruk di sisi Allah, bukan baik buruk dalam pikiran kita yang sangat dangkal. Kalau pikiran yang dangkal itu, sesuatu itu bisa baik, tapi di sisi Allah ya tidak, belum tentu. Juga sebaliknya. Nah, disinilah perlu dipahami ajaran-ajaran ilahiyah, sehingga hati dan pikiran itu melek adab. Nah, juga adab itu bukan hanya menyangkut akal dan nurani, tapi ya menyangkut perkataan, perbuatan. Tapi karena akal dan hati nurani sebagai sentralnya, utamanya hati, qalb itu, maka ketika sudah melek adab hati itu, insya Allah lisan pun dan perilaku akan tertuntun dengan sendirinya. Maka perlu ada latihan, ya, perlu ada latihan bagaimana mendidik hati. Ya, kalau mendidik fisik, mengajari fisik, ya latihannya olahraga. Tapi untuk hati, zikrullah. Nah itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, dengan mengingat Allah banyak-banyak, hati menjadi tentram, damai. Nah ini. Baik, jadi muaddib itu adalah sosok yang mengajari, memperkenalkan, menunjukkan bagaimana adab, akhlak, dan kepribadian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru atau pendidik, dosen, ya inilah tugasnya itu. Tidak boleh sembarangan. Inilah tugasnya, bagaimana memperkenalkan adab dan menunjukkan bagaimana sosok manusia yang beradab. Jadi saya bilang di awal, berat jadi guru. Nah, maka harus betul-betul menyadari bagaimana tugas seorang guru. Baik, kesimpulannya, pendidik itu, guru atau dosen, nah ini harus mampu mengelaborasi penghayatan, pemahaman, dan
mengaktualisasi kelima atau paling tidak keempat konsep tadi. Muzakki, seorang sosok muzakki, seorang sosok murabbi, seorang sosok muallim, seorang sosok mudarris, dan seorang sosok muaddib. Nilai-nilai itu harus terhimpun pada diri seorang guru agar pendidikan kita berhasil. Revolusi mental yang digaung-gaungkan kalau tidak merujuk kepada konsepsi ini, mental yang bagaimana mau dibangun? Kalau mentalnya, revolusi mentalnya adalah revolusi mental bagaimana orang baik di sisi Allah, di sisi Tuhan, dan baik di sisi manusia. Pada biasanya secara pasti bila sudah baik di sisi Tuhan akan baik di sisi manusia. Nah ini jadi revolusi mental. Bila orang Islam mendengar ini, isilah mentalnya dengan mental Islami. Dengan jalan apa? Proses tazkiyatun nafs, tarbiyah, ta'lim, tadris, dan ta'dib yang digerakkan oleh muzakki, murabbi, muallim, mudarris, dan muaddib. Bila tidak, kacaulah kehidupan. Jadi konsep Islam itu tidak perlu ditakuti, karena konsep Islam itu sudah terjamin dunia dan akhirat. Hanya persoalannya kadang hanya di bibir yang Islam, di ucapan yang Islami, di pakaian yang Islami, tapi hati dan pikiran belum terformat oleh semangat tazkiyah, tarbiyah, ta'lim, tadris, dan ta'dib. Jadi sumber persoalan sesungguhnya terjadinya siplit ketidaksejalanan antara interior dengan eksterior, antara hati yang di dalam dengan pikiran dan penyikapan yang di luar. Saya kira ini persoalan kita. Ini persoalan pendidikan kita. Bagaimana pendidikan kita bisa terintegrasikan antara semangat memberdayakan internal dari diri manusia itu dan juga eksternalnya, pikiran, hatinya, dan juga tampilan luarnya. Barangkali ini sebagai usaha memaknai bagaimana pandangan kita tentang pendidikan, khususnya tentang makna pendidik, guru, dan juga dosen. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.